Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Ana pribadi mewasiatkan, ya, dengan wasiat terbaik dan menjadi bekal kita, dan Allah menyebutkan itu sebagai sebaik-baik bekal. Karena dengan wasiat itu sudah mencakup segala segala hal yang akan menyelamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Yaitu Anda mewasiatkan kepada diri Anda pribadi dan kepada antum semua, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, ya, persiapkan bekal kata Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya, dan takwa itu mencakup segala aspek. Ya. Secara ringkas, ya, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, ibadah, berbakti kepada orang tua, mentauhidkan Allah, ya, menjauhi dari kebid'ahan, ya, mengingkari kesyirikan, melepas diri dari segala bentuk penghambaan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhi kesyirikan, menjauhi kebid'ahan, menghindari yang namanya syubhat, meninggalkan harta haram. Jadi, nasihat takwa itu adalah nasihat umum yang mencakup segala aspek, baik yang diperintahkan oleh Allah mendorong kepada yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, ya, ensiklopedia larangan dalam syariat, ya. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu menjalani masa berkabung atau ihdad selama 3 hari, ya. Anda ulangi, menjalani masa berkabung selama lebih dari 3 hari bagi wanita kecuali terhadap suaminya, ya. Jadi namanya ihdad atau masa berkabung itu di dalam syariat kita hanya berlaku bagi wanita. Hanya berlaku bagi wanita. Adapun laki-laki itu tidak ada istilah berkabung, tidak ada istilah ihdad untuk laki-laki. Ya, jadi berkabung itu hanya berlaku bagi wanita. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah maklum, sudah ma'ruf di kalangan kita bahwa ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, ya, ada fase kita bersedih di situ, bersedih di situ, ya. Ya. Maka nggak ada masalah kalau kita misalnya menangis, meneteskan air mata ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, oleh orang tua kita, oleh kerabat kita, oleh sahabat kita. Dalam artian mereka mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bersedih. Itu sesuatu yang manusiawi. Itu sesuatu yang manusiawi. Artinya boleh gitu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah meneteskan air mata ketika ditinggalkan oleh putra beliau. Ketika ditinggalkan oleh putra beliau. Yang dilarang di dalam syariat kita itu adalah seperti
meratap. Ya. Itu yang dilarang dalam syariat kita, yaitu meratap, yang meraung-raung, ya, sampai menyobek-nyobek baju, memukul-mukul badan sebagai bentuk duka. Itu yang tidak boleh. Ya. Meratap itu yang tidak boleh. Kalau bersedih itu boleh, berkabung itu boleh gitu, tapi tidak boleh sampai jatuh sampai dalam meratap. Ya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya masa berkabung bagi wanita atau ihdad itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 234. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Kata Allah, orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, ya, maka hendaklah istri itu menunggu dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi itu adalah masa berkabung, ya, masa iddah yang ditujukan kepada para para wanita. Berapa? Yaitu 4 bulan 10 hari. Adapun wanita hamil masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Ketika kita berbicara masalah ihdad atau masalah berkabung, ya tentu tadi sudah kita sampaikan di awal bahwasanya ihdad itu berkabung itu hanya berlaku untuk wanita saja, laki-laki tidak berkabung. Ya. Di dalam masalah ini, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana dinukil oleh Syekh Tahlawi di dalam tulisannya, menukil sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya. Kecuali atas suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dengan demikian, berdasarkan hadis ini, ya, hadat, ya, atau berkabung itu dibagi menjadi dua. Ya, berkabung itu dibagi menjadi dua. Itu berkabung untuk suami dan berkabung untuk istri. Berkabung untuk suami dan berkabung untuk selain selain suami. Ya. Demikian juga dalam hadis yang hampir senada sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, ya, dari Ummu Atiyah, dari Hafsah binti Umar dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwasanya berkabung untuk wanita itu ada dua jenis. Ya, yang pertama itu adalah berkabung untuk suami, ya, dan berkabung untuk selain selain suami. Berkabung untuk suami untuk wanita itu adalah 4 bulan 10 hari jika wanita itu dalam kondisi hamil sampai dia melahirkan. Ya, adapun untuk kerabat selain suami, ya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari, maksimal 3 hari masa masa berkabungnya. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, bagi wanita, ya, untuk selain suaminya maka dia tidak boleh berkabung, ya, lebih dari 3 hari, maksimal tiga hari. Ya. Adapun ketika kita bertakziah, ya, kita bertakziah kan kita berbela sungkawa gitu kan, maka tidak ada larangan atau tidak ada batasan untuk menunjukkan rasa berbelasungkawa bagi orang yang ditinggalkan, bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan ini sudah dijelaskan oleh Syekh bin Baz bahwasanya memang tidak ada batasan. Takziah itu tidak ada batasan, 3 hari, sekian hari, nggak ada batasan begitu. Nah, karena sekarang kan mungkin dia telat mendapatkan informasi akan wafatnya seseorang gitu, sehingga boleh saja dia menunjukkan rasa berbelasungkawa kapanpun. Kalau takziah itu tidak ada batasan. Ya, yang ada batasan itu adalah masa masa berkabung, masa berkabung. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ihdad atau berkabung di sini adalah
Seorang wanita itu ketika dia berkabung, ya maka dia menjauhi segala aktivitas yang itu dikategorikan sebagai berhias. Dia menjauhi segala perbuatan yang dikategorikan sebagai berhias, ya. Karena makna al-ihdad secara bahasa itu al-man'u, ya, yaitu dia mencegah dirinya dari perbuatan yang menjerumuskan kepada tindakan dia berhias, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, dimaksud dengan ihdad, ya, ihdad itu berasal dari kata haddun, yang maknanya adalah mencegah atau menahan diri, karena wanita itu menahan dirinya untuk berhias, ya. Jadi yang dimaksud dengan berkabung di sini adalah wanita menahan dirinya dari berhias begitu, sehingga terlihat menarik di hadapan laki-laki yang lain. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, wanita, ya, itu selain suaminya maksimalnya dia berkabung itu tiga hari selain suaminya. Adapun suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Anak tegaskan lagi, adapun jika dia dalam kondisi hamil maka masa berkabungnya sampai dia melahirkan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang dalil yang dinukil oleh Syekh Talawi di dalam tulisan tulisan beliau. Nah, kemudian kita juga akan mengambil sedikit faidah, ya, dari uh, ensiklopedia larangan juga yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali, ya. Syekh Salim Al-Hilali. Di antara faedah yang akan kita ambil yang pertama adalah bahwasanya, ya, jadi seorang wanita itu, seorang muslimah itu dibolehkan berkabung, ya, atas kematian seseorang selama 3 hari, ya, baik yang meninggal itu adalah kerabatnya sendiri ataupun kerabat orang orang lain. Namun hukumnya itu tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Kenapa demikian? Karena ulama sepakat, ya, karena ketika dalam masa itu tiba-tiba sang suami itu mengajaknya melakukan hubungan biologis, maka wanita itu tidak boleh menolaknya. Ya. Jadi wanita itu boleh berkabung untuk kerabatnya, ya, atau kerabat orang lain, ya, maksimal 3 hari. Tapi itu tidak wajib. Tapi itu tidak wajib. Ya. Karena dalam masa itu kan ada kemungkinan suami mengajak untuk melakukan biologis gitu kan. Maka tidak boleh ditolak, ya, karena wajib untuk memenuhi hal tersebut. Kemudian di antara faedah lain adalah bahwasanya berkabung atas kematian suami itu hukumnya adalah wajib selama 4 bulan 10 hari. Ya, berkabung untuk suami bagi istri itu wajib 4 bulan 10 hari. Ya, tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Adapun ketika wanita itu di dalam kondisi hamil, maka masa berkabungnya adalah sampai dia melahirkan. Ya. Kemudian di antara faedah lainnya, ya, kita ambil dari tulisan Syekh Salim Al-Hilali, yaitu bahwasanya kalau seorang wanita itu tidak berkabung atas kematian seseorang yang bukan suaminya, ya, untuk membuat ridho suaminya karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, maka itu lebih afdol, ya, dan diharapkan ada kebaikan besar dari itu begitu. Dalilnya apa? Dalilnya itu hadis dari Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talhah Al-Ansari. Nah, ini hadis yang panjang begitu. Ya. Jadi itu adalah di antara faedah yang bisa kita ambil dari tulisan Syekh Salim Al-Hilali di dalam tulisan beliau sebagai tambahan faedah bagi kita. Nah, jadi Anda tegaskan lagi, ya, wanita itu tidak wajib berkabung selain untuk suaminya. Ya, bahkan lebih afdol dia tidak berkabung dalam rangka untuk meraih ridho suaminya begitu, ya, dalam rangka untuk meraih ridho suaminya. Hadirin yang dikenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi lebih baik, bukan berarti dilarang. Jadi wanita itu tetap boleh berkabung, ya, selain suaminya, tapi maksimalnya 3 hari begitu, ya, atas kematian keluarganya, keluarga dekatnya, temannya, sebagai rasa simpati, ya, ikut
bersedih atas wafatnya dari orang yang dekat dengannya, dari temannya misalnya. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, berkabung untuk selain suami itu tidak diwajibkan berdasarkan kesepakatan para ulama ya. Dan apabila dalam fase itu suaminya tiba-tiba mengajaknya untuk melakukan biologis, maka ya sang istri itu wajib untuk memenuhi keperluan suaminya. Hadirin mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara perkara, ya kita bahas sedikit juga ya. Di antara perkara yang memang dilarang oleh syariat apabila wanita itu dalam kondisi berkabung, ya terutama berkabung yang wajib. Berkabung yang wajib itu adalah berkabung atas kematian suaminya. Selain suaminya itu tidak wajib. Yaitu pertama, wanita itu tidak boleh menggunakan pakaian yang menarik, ya. Berbicara dengan suara mendayu-dayu, ya. Karena ada sebagian yang kita perhatikan gitu kan. Ada wanita yang ditinggal mati, ditinggal wafat suaminya, dan ternyata pada hari wafatnya, pada hari pemakaman, dia menggunakan pakaian terbaik, menggunakan make up, menggunakan minyak wangi, dan ikut mengantar suaminya ke pemakaman. Maka ini nggak boleh yang seperti ini. Ini termasuk pelanggaran sebetulnya. Karena di dalam masa berkabung, wanita tidak boleh menghias dirinya sehingga dia menarik. Dia harus menahan dirinya. Itu 4 bulan 10 hari. Kalau hamil sampai dia melahirkan begitu. Dan inilah ketentuan syariat. Ini adalah ketentuan syariat, gitu kan? Ya. Jadi wanita itu tidak boleh tampil cantik, menarik dalam masa berkabung. Akan tetapi bukan berarti dia berpenampilan urak-urakan, tidak ya. Dia berpenampilan normal saja, ya tanpa ada tanda kutip menarik bagi lawan jenis. Namun perlu kita catat bahwa tidak ada keharusan wanita di dalam masa berkabung menggunakan pakaian hitam. Itu tidak ada keharusan gitu. Ya, warna apapun boleh asalkan tidak menarik lawan jenis. Ya, tidak harus hitam, gitu kan? Tidak harus hitam. Kemudian di antara hal yang dilarang ketika wanita itu dalam masa ihdad atau berkabung adalah dia tidak boleh menggunakan perhiasan. Dia tidak boleh menggunakan perhiasan, menggunakan cincin, ya menggunakan apa saja, ya. Kalau jam tangan, ya, boleh saja. Ya, jam tangan itu boleh saja karena memang jam tangan itu memang di antara keperluan di zaman sekarang ini untuk memastikan waktu, begitu, untuk memastikan waktu. Ya. Kemudian di antara perkara yang dilarang bagi wanita yang sedang berkabung, dia tidak boleh menghias dirinya. Maksud intinya adalah semua hal yang termasuk dalam berhias itu tidak boleh dilakukan oleh wanita berkabung. Itu tidak boleh ya, ia lakukan gitu kan. Ya, apalagi pas hari wafatnya suaminya, dia ikut mengantar suaminya ke pemakaman, dia pakai pakaian bagus, ya pakai apa? Karena wanita sekarang kan banyak sekali model jilbabnya ya, dan banyak ya, pelanggaran di situ, pakai bros dan lain sebagainya, hiasan-hiasan. Itu kan meskipun menutup aurat, wanita zaman sekarang ini tetap bisa tabarruj begitu, ya, berhias ala-ala jahiliyah gitu kan. Ya udah pakai jilbab syar'i penuh, ya, di bajunya dengan bros, ya. Jadi sebaiknya itu dihindari gitu kan. Karena eh, seseorang yang menggunakan pakaian syar'i pun muslimah tetap bisa dia bertabarruj dengan ia melekatkan sesuatu yang memang tidak diperlukan oleh tubuhnya, sebetulnya tidak diperlukan di dalam berpakaian gitu kan. Cuman sekarang kan banyak yang seperti itu, ada yang menggunakan jilbab dengan dililit-lilit, ya. Ada yang syar'i tapi penuh dengan bros dan lain sebagainya. Hendaknya ini menjadi rambu-rambu bagi wanita agar dia sederhana di dalam berpakaian. Jangan sampai dia terjatuh di dalam tabarruj jahiliyah. Termasuk diantaranya di dalam berkabung, ya wanita itu tidak boleh menggunakan parfum kecuali hanya sekedar untuk menghilangkan bau-bauan saja.
Tidak boleh dia menggunakan parfum semerbak ya. Karena nggak dari Nabi alaihi salatu wasalam, wanita yang menggunakan parfum lewat kemudian di sekelompok laki-laki, kemudian laki-laki itu memandang kepada wanita itu perangkat dari harum yang ditimbulkan oleh parfum yang digunakan oleh si wanita, maka wanita itu adalah pezina. Wanita itu adalah pezina. Dan ini adalah di antara perkara yang mesti kita kita perhatikan. Hadirin bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu berkaitan dengan masalah ihdad ya, masa berkabung bagi wanita. Jadi anak tegaskan lagi di akhir ya bahwasanya ihdad atau berkabung itu hanya ada bagi wanita di dalam syariat kita. Adapun laki-laki itu tidak ada masa berkabung. Berkabung itu ada dua ya ada dua berdasarkan hadis Nabi alaihi wasallam, berdasarkan dalil yang ada. Pertama adalah berkabung atas kematian suami dan ini hukumnya wajib ya. Rentang waktunya 4 bulan 10 hari bagi yang hamil itu sampai melahirkan. Adapun berkabung yang kedua adalah berkabung untuk selain suami dan ini hukumnya tidak wajib ya, ini hukumnya tidak wajib, maksimal tiga hari ya, maksimal 3 hari. Gimana kalau lebih dari 3 hari? Ya nggak boleh, haram ya, nggak boleh karena ini adalah di antara perkara yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jangan tanya kenapa, jangan tanya kenapa, laksanakan dulu, laksanakan dulu ya. Nanti hikmahnya pasti akan kita ketahui dengan sendirinya, hikmahnya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Intinya tunduk dulu, patuh dulu ya, laksanakan dulu gitu loh. Ya, jangan tanya kenapa, mengapa gitu ya. Karena di antara ciri seorang muslim sejati adalah ketika sampai kepadanya sebuah perintah, ketika sampai kepadanya sebuah larangan, dan itu jelas dalil dan dasarnya, maka tidak ada celah bagi kita selain sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Tidak ada jalan lain selain dengar dan taat. Oleh karena itu, aneh orang di zaman sekarang, dia bertanya tentang suatu hal, ketika perkara itu sudah jelas di atas kebenaran, jelas dalilnya, kemudian dia mengingkari kita karena tidak sesuai dengan nafsunya begitu. Dan itu sering kita temukan, dan sering juga Anda temukan, gitu kan? Ada orang nanya, sudah kita sampaikan begini dan begitu, kemudian dia mengingkari itu. Padahal ini bukan, oke lah kalau dalam masalah khilaf gitu kan, berbeda di dalam masalah mengambil pendapat dalam khilaf yang muktabar tentunya. Tapi kalau sudah jelas, nah itu dalam masalah usul, ini menjadi persoalan gitu kan. Itu menjadi persoalan dan itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan masalah masa berkabung bagi wanita. Hendaknya ini menjadi rambu-rambu bagi semua kaum muslimah. Ya, hendaknya mereka memperhatikan persoalan ini karena ini adalah persoalan yang penting, ya, persoalan yang penting. Ya, kemudian di dalam masa berkabung jangan sampai jatuhnya dia meratap ya, meratap, memukul-mukul badan, ya, melukai badan, mengoyak-ngoyak baju, pakaian dan lain sebagainya itu adalah meratap ya, dan meratap itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya dan mengistiqomahkan kita di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.